Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA. Semoga para siswa sekalian kabarnya baik, sehat walafiat, lahir dan batin, dan juga dalam kondisi yang fit. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan adalah perkembangan sistem periodik unsur. Ini materi adalah materi kimia kelas 10 ya, semester 1 dalam pokok bahasan konfigurasi elektron dan SPU. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan tertentu dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut agar mudah dibaca dan dipahami. Upaya penyusunan sistem periodik unsur ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari sangat sederhana sampai lengkap seperti yang digunakan sekarang ini. Nah, sejarah perkembangan sistem periodik unsur. 1. Triade Dobereiner. Pada tahun 1829 Masehi, Johann Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan triade. Jadi Johann Dobereiner ini mengelompokkan unsur, ternyata yang memiliki sifat yang mirip itu dalam anggotanya ada 3, sehingga dinamakan triade. Nah, dalam triade, sifat unsur kedua merupakan rata dari sifat unsur pertama dan ketiga. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari triade dari Dobereiner. Unsur kedua ya merupakan rata dari sifat unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, inilah daftar unsur triade Dobereiner. Ada 5 triade. Triade 1 itu Li, ini beratnya di bawah ya, 6,94, kemudian Na, kemudian K. Kemudian triade kedua Ca, Sr, dan Ba. Triade ketiga ini yang sifatnya sama berarti S ya, belerang, kemudian Se, kemudian Te ya. Kemudian triade keempat Cl, klor ya, kemudian Br, brom, kemudian I, iodium. Kemudian triade kelima Mn, Cr, dan Fe. Jadi satu triade memiliki sifat yang mirip. Dan yang di tengah itu merupakan rata ya, dari yang pertama dan yang ketiga. Nah, apabila unsur dalam satu triade diurutkan massa atomnya, maka unsur kedua merupakan rata-rata dari massa unsur yang pertama dan ketiga. Ini contohnya misal, ya ambil triade 1 ya, Li, ya Li itu massanya 6,94. Kemudian K itu, ya K atau yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah 39,10 ya, itu massa atomnya. Maka yang kedua diramakan tinggal dijumlahkan rata-ratanya 23,02 ya. Nah, kenyataan 22,99. Jadi ini mendekati. Ya, ini salah satu kelebihan dari triade ya. Yang di tengah itu merupakan rata pertama dengan yang ketiga. Ini salah satu triade contohnya. Nah, hukum triade Dobereiner ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu ya, tidak mencakup semua unsur kimia, padahal sudah mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang dalam triade Dobereiner. Kemudian kelemahan yang kedua, jumlah kemiripan dalam unsur tidak hanya 3, sehingga ya ini kurang tepat. Jadi sekarang setelah ditemukan unsur yang lain, ternyata yang sifatnya mirip itu bukan cuma 3, tapi banyak ya, bisa sampai 7 atau berapa. Sehingga ini merupakan kelemahan dari ya triade dari Dobereiner ini. Nah, teori yang kedua tentang perkembangan sistem periodik yaitu teori oktav dari Newland. Nah, pada tahun 1864 Masehi, John Alexander Rayner Newland atau boleh disingkat JAR Newland mengemukakan bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka unsur pertama mempunyai kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Unsur kedua mirip dengan unsur yang ke-9, yang ketiga mirip dengan unsur yang ke-10, dan seterusnya. Nah, ketentuan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav, sehingga Newland menamakan
teori ini dengan hukum oktav atau law of octave. Jadi mirip dengan tangga nada ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do pertama dengan yang kedua adalah do yang kedua yang ke-8. Jadi misal di sini unsur yang paling ringan itu adalah hidrogen ya. Itu berarti yang kedua itu adalah litium Li ya, yang lebih berat lagi. Kemudian urutan yang ketiga adalah Be. Ini ingat sekali lagi disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Itu yang keempat adalah B, boron. Kemudian yang kelima C, ya karbon. Yang keenam itu adalah N, nitrogen. Yang ketujuh adalah oksigen. Nah, ternyata unsur ke-8 itu mirip dengan unsur pertama H ya. Jadi H mirip dengan F. Kemudian yang ke-9 mirip dengan yang kedua. Jadi Na yang ke-9 mirip dengan Li. Yang ketiga, BE mirip dengan yang ke-10, Mg, dan seterusnya. Jadi, inilah disebut oktav ya. Jadi, sesuai dengan tangga nada ya. Jadi tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Ya, ini adalah teori oktav dari Newland. Nah, sekarang ternyata oktav Newland memiliki beberapa kelemahan ya. Di antaranya kelemahannya itu hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom ringan, yaitu sampai dengan massa atomnya 40, yaitu Ca. Nah, jika diteruskan yang lebih besar massa atomnya dari Ca, ternyata kemiripan sifatnya sudah tidak ada lagi. Itu merupakan kelemahan dari Newland. Nah, sekarang bagaimana sistem periodik berikutnya ya? Ini oleh Mendeleev. Ya. Pada tahun 1869 Masehi, tabel sistem periodik mulai disusun. Tabel sistem periodik ini merupakan hasil karya dua ilmuwan, ya, yaitu Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman. Mereka berkarya secara terpisah dan menghasilkan tabel yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi di tempat yang berbeda, pada waktu yang hampir bersamaan, tapi tidak bekerja sama. Ya. Mendeleev menyajikan hasil kerjanya pada Himpunan Kimia Rusia ya, pada awal tahun 1869. Kemudian tabel periodik Meyer baru muncul pada bulan Desember 1869. Jadi hampir bersamaan ya, sama-sama tahun 1869. Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Ya, ini disebut sistem periodik. Nah, inilah sistem periodik Mendeleev. Ya, jadi ada 8 grup atau golongan ya, lajur vertikal. Kemudian lajur horizontal ya itu ada sampai 10 lajur. Nah, lajur horizontal ini diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ya, jadi misalnya lajur kedua itu ada Li 7 ya, kemudian Be 9,4 dan selanjutnya. Nah, Mendeleev mengosongkan beberapa tempat. Hal ini dilakukan untuk menetapkan kemiripan sifat dalam golongan. Ya, misalnya Ti 48. Ini harusnya disimpan di grup 3, tapi oleh Mendeleev disimpan di grup 4 karena menurut Mendeleev Ti ini lebih mirip dengan C dan Si ya ketimbang B dengan A. Jadi ditempatkan di grup 4, sementara di grup 3 biarkan kosong. Itu merupakan salah satu kelebihan dari Mendeleev. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah membetulkan massa atom yang sebelumnya ya ketika zamannya Newland. Yang dibetulkan itu adalah In itu awalnya 76, dibetulkan menjadi 113. Kemudian Be awalnya 13,5 ya dibetulkan menjadi 9,4. Itu yang kelebihan yang kedua dari Mendeleev. Nah, kelebihan lainnya, kemampuan memprediksi unsur baru serta sifat-sifatnya yang belum diketemukan saat itu. Jadi, oleh Mendeleev di tabel ini dikosongkan dan dia meramalkan suatu saat akan diketemukan dengan menempati kotak tersebut. Nah, akan tetapi ternyata Mendeleev juga memiliki kelemahan ya. Kelemahannya itu diantaranya yang pertama adalah ini menempatkan Te dengan I. Harusnya menurut
urutan massa atom itu I di sebelah kiri, Te di sebelah kanan. Tapi oleh Mendeleev karena kemiripan sifat dipindahkan sehingga Te di sebelah kanan dan I yang lebih ringan di sebelah kiri. Itu merupakan kelemahan ya dari sistem periodik Mendeleev. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang? Nah, pada tahun 1914 Masehi, Henry Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Ya, jadi bukan massa atom oleh Henry ini, tapi nomor atom unsur. Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, ya, yaitu unsur yang terbalik letaknya. Penempatan Te ya, yang massanya 8, dia di sebelah kiri daripada I yang 7. Nah, oleh Moseley ternyata memang betul harusnya begitu. Jadi Te ini memiliki nomor atom 52, sementara I memiliki nomor atom 53. Jadi menurut Moseley memang Te harus di sebelah kiri karena massa atom nomor atomnya 52, sementara I nomor atomnya 53. Nah, sistem periodik modern bisa dikatakan ya sebagai penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik bentuk pendek. Nah, sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang ya. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom ya. Jadi bukan massa atom tapi nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur horizontal disebut periode, kemudian lajur vertikal disebut golongan. Ya, kami ulang ya. Lajur horizontal disebut periode dan lajur vertikal disebut golongan. Ya, inilah sistem periodik unsur bentuk panjang atau sistem periodik unsur modern. Lajur horizontal disebut periode, ya, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini bukan berdasarkan kenaikan massa atom relatif ya, seperti di sistem periodiknya Mendeleev. Tapi di sini berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode menyatakan jumlah kulit yang terisi elektron. Jadi kalau suatu unsur berada pada periode 1 misalnya, berarti kulitnya punya 1 atau kulit K. Kalau berada pada periode 2, berarti punya 2 kulit, yaitu K dan L. Nah, periode itu ada 7. Ya, periode 1 berisi 2 unsur. Ya, ini lihat di gambar itu yang paling atas, unsurnya H dan He. Ini periode 1. Disebut juga periode sangat pendek, karena tadi 2 unsur itu. Kemudian periode 2 dan 3 itu masing-masing berisi 8 unsur. Ya, ini disebut juga periode pendek. Tadi kalau yang atas mah sangat pendek, ini periode pendek karena hanya 8 unsur. Kemudian periode 4 dan 5 itu masing-masing berisi 18 unsur. Nah, ini disebut periode panjang. Kemudian periode 6 dan 7 ini berisi 32 unsur. Nah, ini disebut juga periode sangat panjang. Nah, catatan ini untuk periode 7, ya ketika tahun 90-an ke bawah, itu namanya periode belum lengkap. Karena waktu itu belum lengkap isinya di periode 7 seperti yang sekarang ini. Sehingga namanya periode belum lengkap. Kalau sekarang sudah lengkap, maka namanya sama dengan periode 6, periode sangat panjang. Kemudian dari periode 6 dan 7 ini terdapat masing-masing 15 unsur yang dipisahkan ke bawah ya, karena terlalu panjang ya. Ini disebut dengan nama unsur-unsur lantanida itu yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah unsur-unsur aktinida ya. Yang atas unsur-unsur lantanida, yang bawah itu unsur-unsur aktinida. Nah, lajur vertikal itu disebut golongan ya, disusun berdasarkan kemiripan sifat ya. Jadi kalau unsur yang sama berada dalam golongan yang sama atau satu golongan itu memiliki sifat yang hampir sama, yang mirip. Nah, golongan ada 2, ada golongan A utama dan golongan B transisi. Nah, golongan A
yang utama itu dibagi lagi 8 golongan ya. Yaitu golongan 1A yang paling kiri ya. Ini namanya golongan alkali nama khususnya. Kemudian 2A ini disebut juga golongan alkali tanah. Kemudian 3A, 3 ini pertamanya boron, maka disebut juga golongan boron ya, unsur pertamanya boron. Kemudian golongan 4A ini disebut juga golongan karbon ya, karena paling pertamanya unsur karbon. Kemudian golongan 5A ini disebut juga golongan nitrogen ya. Unsur pertamanya itu nitrogen. Kemudian golongan 6A ini disebut juga golongan kalkogen atau ada juga yang menyebutkan golongan oksigen. Kemudian golongan 7A ini punya nama khusus yaitu halogen ya. Dan yang terakhir paling kanan itu golongan 8A ya, disebut juga golongan gas mulia atau ada juga yang menyebut golongan 0. Yaitulah nama golongan unsur utama A. Sekarang unsur transisi B itu juga sama dibagi 8 golongan ya. Ini paling kiri ini yaitu 3B ya, mulai Sc skandium ya. 3B kemudian ini mulai Ti ini 4B ya. Kemudian ini vanadium V ya. Ini 5B golongannya. Selanjutnya ini Cr ini golongan 6B. Kemudian ini Mn ya, golongan 7B. Kemudian ini golongan 8B. Ini ada 3 kolom ya, Fe, Co, dan Ni. Ini semuanya golongan 8B. Kemudian ini dimulai dari Cu, ini golongan 1B. Dan terakhir mulai dari Zn, ini golongan 2B. Yaitulah golongan B-nya ya. Jadi sistem periodik bentuk panjang ini terdiri dari perioda ya. Periodanya ada 7. Kemudian baris vertikal namanya golongan ya. Golongan ada A, ada B, masing-masing dibagi 8 ya namanya. Itulah sistem periodik modern atau bentuk panjang. Kemudian para siswa sekalian, sekarang bagaimana keteraturan sifat periodik unsur? Apa itu keteraturan sifat periodik unsur itu? Nah, sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan letak unsur dalam sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik, sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Nah, sifat-sifat periodik unsur itu meliputi jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, selanjutnya keelektronegatifan, dan yang keempat adalah afinitas elektron. Ya, baik kita bahas satu-satu apa itu semuanya. Ya, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar suatu atom. Nah, secara periodik, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Nah, ini contohnya misalnya dengan gambar, ini atom Na ya, nomor atomnya 11, kulitnya ada 3 ya, terluarnya ada 1 elektron ya, karena konfigurasinya 281. Kemudian satu periode ini adalah Al ya, nomor atomnya 13, kemudian terluarnya ada 3 elektron. Nah, jarak dari inti ya, inti ke kulit terluar ini seperti ini namanya jari-jari. Nah, karena ada daya tarik dari inti atom ke kulit terluar, itu daya tariknya lebih kuat di Al. Karena Al itu yang menarik dan tarik itu protonnya ada 13, elektronnya 3 di kulit terluar. Sedangkan Na, kulit terluar 1 elektron dan protonnya ada 11. Jadi lebih kuat daya tariknya itu Al. Sehingga ini mengakibatkan jari-jari Al itu lebih kecil ya daripada Na karena lebih kuat tertarik ke inti. Ya, itu logikanya ya. Kemudian dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Nah, hal ini disebabkan dalam satu golongan bertambah juga kulitnya. Nah, ini misalnya gambarnya ya. Yang di atas ini adalah atom Li ya, nomor atomnya 3, kulitnya ada 2 ya. Jadi 2 dan 1, terluarnya 1. Kemudian di sini atom Na yang 11 ya, konfigurasinya 281, terluarnya adalah
ya 1 elektron. Ini sama-sama keluarnya 1 elektron, cuma bedanya kalau Li punya 2 kulit, nah Na punya 3 kulit. Ya, ini berarti jelas ya, jari-jarinya itu lebih besar Na ya, besar yang di bawah. Berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar ya. Jadi kami ulang ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Nah, sekarang bagaimana dengan energi ionisasi? Nah, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, secara periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, ini misal dalam gambar ya, atom Be ya, berilium nomor atomnya 4 ya, keluarnya 2 elektron. Kemudian atom B boron ya, nomor atomnya 5, kulit terluarnya 3. Ini daya tarik dari inti atom ke kulit terluar itu lebih besar B, boron. Karena boron mah 5 dengan 3 tarik menariknya ya. Sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan itu lebih besar B ya, lebih besar B daripada Be. Berarti dari kiri kanan cenderung bertambah energi ionisasinya. Kita lihat ya. Nah, itu gambarnya ya. Jadi lebih mudah melepaskan Be daripada B ya. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah, energetisasi cenderung semakin kecil. Ini misalnya atom Li ya, nomor atomnya 3, protonnya 3, keluarnya 1 ya. Kemudian sama segolongan ini adalah Na, nomor atomnya 11, keluarnya 1, sama-sama 1. Nah, daya tarik dari inti atom ke elektron terluar itu lebih besar Li ya, lebih besar karena Li lebih dekat. Sehingga untuk melepaskannya itu lebih sulit Li ketimbang Na. Jadi memerlukan energi yang lebih besar. Berarti energisasinya dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ya, kita lihat ini dalam gambar. Ya, jadi lebih mudah Na melepaskan elektronnya daripada Li. Itu untuk energi ionisasi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan afinitas elektron ya? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Secara periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Ya. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung bertambah, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung berkurang. Itu untuk afinitas elektron. Nah, sekarang bagaimana dengan keelektronegatifan? Nah, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Secara periodik dalam satu periode, dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung semakin besar. Dan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Ya, jadi antara afinitas elektron dan keelektronegatifan ternyata hasilnya sama ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah atau semakin besar, kemudian dalam satu golongan ya dari atas ke bawah semakin berkurang atau semakin kecil. Nah, kita lihat misalnya dalam gambar ini sistem periodik unsur ya. Nah, afinitas elektron atau keelektronegativan itu dalam satu periode ya semakin bertambah ya. Kemudian dalam satu golongan semakin berkurang atau mengecil. Ya, itulah para siswa sekalian ya, uraian tentang sifat periodik periodik unsur. Nah, terima kasih ya kepada Anda yang sudah menonton video ini. Ya, semoga ya memberi manfaat ya bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.